Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Aqsamul kalam bi'tibari madlulihi. Pembagian kalam kalau ditinjau dari sisi penunjukannya dia. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ardin wa qasami. Kalam itu langsung aja ke syarah. Alamma faraghal musannifu min dzikri aqsamil kalami bi'tibari ma yatarakabu minhu syara'a fi dzikri aqsamihi bi'tibari madluli. Ketika musannif telah selesai penyebutan daripada pembagian kalam ditinjau dari susunannya, beliau memulai menjelaskan tentang pembagian kalam ditinjau dari sisi madlulnya, penunjukan daripada makna yang ditunjukkan oleh kalam itu sendiri. Qaulu wal kalam yanqasimu ila amrin wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li. Ucapan beliau yanqasimu kalam ila amrin, amr itu adalah kalam yang menunjukkan atas permintaan perbuatan. Ati' walidaik, contohnya taatlah kepada kedua orang tuamu. Ya sebenarnya nanti khabariyah insya'iyah gitu ya. Khabariyah sama wa qawluhu wa nahyin wa huwa ma yadullu ala tark talabit tark. Nah itu adalah yang menunjukkan atas talabut tark, permintaan untuk meninggalkan. Nah, la takdzib fi hadis, janganlah kamu berdusta atas ucapan. Talabut tarkil kadzib fil hadis. Mafhum? Nah. Ada air lagi kah? Ini cepat habis air kalau kayak gini. Hah? Emang? Apa emang? Ya emang ada apa-apa. Wa khabarin wa huwa ma yahtamilu sidq wal kadhib li dzatihi. Yaitu adalah kalam yang memiliki ihtimal kemungkinan jujur, kemungkinan dusta li dzatihi, zatnya. Artinya kalamnya. Nah, safara Khalidun, Khalid itu safar. Khabariyah. Artinya ya'ti syakhsun fayukhbiru dzalik, fayukhbiruka an dzalik, ay an safar Khalid. Fayaqul qad safara Khalidun. Fahadzal kalam yahtamilu fihi as-sidq aw al-kadhib li dzatihi. Tamam? Nah, wa qawluhu istikhbarin maksudnya adalah wal istifham. Apa istifham? Pertanyaan. Di sini diterjemahkan ya. Wa huwa talabul ilm bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu. Yaitu menuntutnya suatu ilmu, pengetahuan terhadap suatu perkara yang mana perkara tersebut sebelumnya belum diketahui sama yang menuntut untuk tahu, sama si menanya gitu. Contohnya hal fahimtal mas'alah ya Abdullah, hal fahimtal mas'alah? Ma fahimtu kalamak. Idzan ma ala kalam wala mas'alah. Fahimtuhuma. Nah, apakah kamu paham masalah? Paham persoalan ini? Ahadara Khalidun am Asim? Yang hadir Khalid atau Asim? Paham ya? Nah, namanya istifham. Fahadha sa'il la yadri hal al-mukhatab yafham ma yata'allaq bi masail allati yudarrisuha. Tamam? Tulabil ilm aw hadha sa'il la yadri wa huwa madari hal alladhi yahdur huwa Khalid am Asim. Walidzalika labud minal bayan.
Idza sa'ala sa'ila hadara Khalid am Asim fal jawab Khalid am Asim. Naam, tamam. Hadzal istifham fil ijabah lahu qisman. Idza kana al-istifham laysa fiha am harfu am fal jawab bin na'am am bil la. Hal fahimtal mas'alah? Na'am. Hal fahimtal mas'alah? La. Lakin idza kanat hamzatul istifham iqtaranat bi am fa al jawab laysa bil la wa laysa bin na'am wa innama bi ta'yini ahadihima. Famisalan naqul ahadara Khalidun am Asim? Fama al jawab? Hal yas'i an naqula na'am? Wa hal yas'i an naqula la? La juga. Ya. Fa idzan wal jawab al jawab ta'yin ahadihima. Idza kana alladhi qad hadara Khalid fal jawab Khalid. Wa idza kana alladhi qad hadara Asim fal jawab Muhammad. Asim. Muhammad lianna ismahu Muhammad Asim. Ya, Muhammad Asim, hada al-ism al-kamil. Tamam ikhwan. Hada ma yusamma bi talab ta'yin. Hada ma yusamma bi talab ta'yin. Nah. Qawluhu wa yanqasim aidan ila tamanni wa huwa talabu syai'il mahbub alladhi la yurja husuluhu imma bi kaunihi mustahilan aw ba'idal manal. Itu harus ada itunya ya. Sebentar nahum awalan. Apa tamanni? Tamanni itu talabu syai'il mahbub. Meminta suatu perkara yang dia suka. Alladzi la yurja husuluhu, yang tidak diharapkan terjadinya. Artinya apa? Yang sulit untuk apa? Untuk bisa terrealisasikan atau tercapai gitu ya. Kenapa sulit tercapai? Imma likaunihi mustahilan, sebabnya ya bisa perkara tersebut yang dia sukai adalah perkara yang mustahil. Seperti contohnya laita syababa ya'udu yauman, ya seandainya masa muda itu bisa kembali sehari. Au ba'idal manal, atau memang hal tersebut sangat sulit untuk digapai sama dia. Jauh dengan pencapaian dia. Kaqauli munqati'ir raja, seperti ucapan orang yang dia udah putus harapannya, ya salam. Laita limalan fa ahujja bi, kalau saya punya duit aja saya mau haji nih. Tapi dia buat makan sehari-hari kok kagak ada gitu. Kalau kata orang sana mah begitu bahasanya. Orang gablek duit. Tahu enggak tuh? Kagak gablek duit, tahu enggak? Tahu nggak tuh? Nggak punya duit pisan gitu. Itu kurang jauh mainnya. Sono lah main ke Depok kali-kali. Belajar bahasa Depok. Contoh laita limalan fa'atazawwaja sari'an. Misalkan gitu kalau Ruli misalkan. Ya Ruli. Laita limalan. Tapi duit seperak pun belum ada, ya Allah. Siapa mau dari akhwat ini tidak ada uang? Apa? Si cinta. Kasih kalung cinta baru 20 gram. Kalung cinta buat disimpan. Naam, wa qawluhu wa 'ardin bi sukuni ra'. Wa huwa talab bi rifq. Ard itu adalah permintaan dengan lembut, ya, minta dengan kelembutan. Nah, contohnya ala tanzilu indana itu. Makanya ala biasanya. Kamu enggak mau emang mampir kita gitu. Main ke sini gitu, enggak mau. Ala
Misalkan ala tatazawwaj dulu ya, emang antum udah mau nikah. Wa qawluhu wa qasamin bi fathil qaf was sin. Dengan fathah qaf atau sin wa huwa al-halaf, sumpah. Wallahi la af'alanna al-khair, demi Allah saya akan melakukan perbuatan baik. Naam. Wa inna maqal musannif wa yanqasimu aidan ma'a anna ma qablahu wa ma ba'dahu taqsimun wahid. Sesungguhnya musannif itu berkata wa yanqasimu aidan, dan terbagi juga, padahal ma yang sebelumnya dengan yang setelahnya itu adalah pembagian yang sama, gitu ya. Kan dikatakan tadi kan ya qasimu ila amrin wa nahyin wa khabar wa istikhbar, dan juga terbagi menjadi tamani wa ardin wa qasam. Ya, itu sama semua sebenarnya, pembagian yang sama aja. Kenapa dipisahkan oleh musannif? Di sini dikatakan isyaratan ila anna minal usuliyyin man iktasara ala taqsimil awal, sebagai dalam rangka gitu ya, memberikan isyarat bahwasanya ada dari ulama usul yang dia mencukupkan untuk apa? Ya, atas pembagian yang pertama saja. Wa innahu yaruddu alai atau yaridu alai taqsimatani, dan juga beliau bahwasanya beliau membawakan pembagian yang kedua, wa annal jami' taqsimun wahid, dan juga bahwasanya ya isyarat bahwasanya seluruhnya ini adalah pembagian yang sama sebenarnya, bukan pembagian yang beda. Wa hunaka taqsimun akhassu min hadza, dan di sana ada pembagian yang lebih khusus lagi daripada ini. Akhsar ya, afwan. Antum kalau anda salah baca bilang dong. Ya, namanya orang kan ya, matanya cuma dua. Di sana ada pembagian yang lebih ringkas daripada ini, kama indal balaghin, sebagaimana menurut para ulama ahli balaghah, wa huwa anal kalam qisman, itu kalam itu terbagi dua. Ini lebih mudah ya. Ini lebih mudah. Pertama khabar. Ya, khabariyah wa taqaddama ta'rif, telah berlalu definisinya. Maksudnya apa khabariyah? Aywa ma yahtamilu as-sidq awil kadhib li dzatihi. Nah, wa sayati insyaallah syarhuhu fi babil akhbar, akan datang pada bab khabar nanti. Yang kedua insya wa huwa ma la yahtamilu sidq wal kadhib ka qawlika uktab li anna madlullahu la yahsul illa bi talaffuz bihi, karena penunjukan daripada uktab itu tidak akan terrealisasikan, tidak akan terjadi illa bi talaffuz bihi, kecuali dengan kita lafadzkan perintah tersebut. Fala yaqal, makanya tidak boleh dikatakan innahu sidqun aw kadhib, bahwasanya itu adalah jujur atau itu adalah dusta. Intinya udah perintah, tulislah gitu kan. Nah, insya'iyah ya, insya'iyah itu terbagi dua, ada insya'iyah ada talabiyah ya. Ada insya'iyah talabiyah. Yang dia terkumpul dalam bait syair gitu kan, apa? Mur wad'u wan hawa sal warid li haddihim tamanna warju. Tamanna warju. Kadzakan nafi qad kamula. Wa min al-insya', di antara kalam insya'iyah al-amr wa nahyu istifham tamanni, wa minhu al-ard atau apa namanya murrad'u wan hawa sal wa arid lihat tahaddi. Tahaddi itu minta tapi dengan keras. Kalau ard itu minta dengan lembut, apakah kamu udah mau ziarah gitu? Lah ziarah lah dulu gitu. Udah mau mampir dulu nih gitu kan. Kalau tahaddi itu minta dengan keras. Halla tazur, ente nggak mau nih, lu nggak mau nih, main dulu gitu. Itu namanya tahaddi. Mur, amar, wad'u, doa. Ya, doa dari bawah ke atas gitu ya.
wasal soal istifham, wa arid ard li haddihi mutahaddi, tamanni warji roja ala ala makanya roja khobariyah itu apa insya'iyah. Wa hadha huwa insya' at-talabi, ini adalah insya' talabi. Wa minhul qasam, dan di antara insya'iyah juga adalah qasam. Wa huwa insya' ghairu talabi, tapi kalau qasam itu insya'nya ghairu talabi. Mal farq bainal insya' talabi sama insya' ghairu talabi? Insya' ghairu talabi ya insya' yang tidak ada permintaan. Ya, kalau talabi itu ada permintaannya. Paham ada? Insya' ghairu talabi dikatakan di sini, ada enggak di sini? Wa insya' ghairu talabi, enggak ada kan? Enggak ada. Catat. Ini adanya di buku ana aja nih. Syufiqan tuh ya. Wa insya ghairu talabi huwa ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqt at-talab. Insya ghairu talabi adalah insya yang ma la yastad'i matluban, adalah kata yang tidak yastad'i, tidak memberikan konsekuensi matluban, suatu yang dituntut. Ghairu hasil waqt talab, ya, yang dituntut yang tidak terhasilkan ketika waktu permintaan. Walahu asalib wa siyagun katsirah, dia memiliki uslub dan sigo yang sangat banyak. Di antaranya siyagul madah wa dzam, sigoh pujian dan sigoh hinaan. Itu namanya insya ghairu talabiyah. Kedua, ar-raja, biasanya dengan asa, haro, dan ikhla'u laqa. Asa Allahu an yakuffa, misalkan gitu ya. Terusnya berikutnya adalah siyagul uqud, sigoh akad. Dia adalah insya'iyah tapi ghairu talabiyah. Bi'tu, ishtaraitu, kemudian qabiltu, nikahaha, itu semua akad. Karena dia tidak bisa disifati dengan jujur atau dusta, gitu kan? Paham? Qabiltu nikahaha, kadzabta, dusta kamu. Enggak bisa. Langsung sah kalau kayak gitu. Dan enggak boleh dibatalkan oleh satu pihak. Kecuali dengan cara syar'i. Berikutnya al-qasam. Dan dia dengan 3 huruf qasam yang ada. Itu namanya qasam insya ghairu talabi. Ada juga tambahan ta'ajub. Ta'ajub. Ya, fi'il ta'ajub. Ta'ajub baik yang dia dikiaskan dengan 2 bentuknya. Af'il bihadza atau ma'af'ala. Gitu kan? Atau yang dia merupakan sama'i, yang telah didengar dari orang Arab, biasanya menggunakan lafaz itu untuk ta'ajub seperti subhanallah, Allahu akbar, gitu kan. Ya salam. Itu biasa gitu kan. Nah, itu namanya insya ghairu talabiyah. Lanjut. Wa ahammu hadhil anwa al-amru wa nahyu. Dan jenis yang paling penting dari aqsamul kalam bi'tibari madlulihi adalah tentang amr dan nahi.
Karena inilah madarus syariah, perputaran syariat di sini. Perintah larangan, gitu kan? Harus kita pahami dengan baik. Wa sayatil kalamu fihi ma, akan datang penjelasannya tentang keduanya insyaallah. Wa amma baqiyatul anwa fala yatarattabu 'alaiha fil usul kabirah faidah. Adapun sisanya daripada jenis-jenis yang ada itu di dalam ilmu usul itu tidak memiliki konsekuensi daripada faedah yang banyak. Ya. Fala yataratab 'alaiha, tidak ada konsekuensi atas bagian itu fil usul, dalam ilmu usul kabirah faedah yang banyak. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, kita gas terus lagi, ada waktunya. Kita udah halaman 55, lumayan. Sekarang berikutnya aqsamul kalam bi'tibar isti'malihi wa ta'riful haqiqah wal majaz. Ini pembahasan yang membingungkan. Haqiqah dan majaz apakah ada? Kalau kemarin kan enggak ada tuh. Apakah di sini ada? Ya, kita akan bahas. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Al haqiqatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi wa qila mastu'mila fi mastuliha alayhi min al mukhatibah wal majazu ma tujawizu bihi an mawdu'ihi wal haqiqa imma lughawiyyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyyah. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Afi, fi ya Afi? Fala yastad'i matluban ghayra hasil. Waqt talab. Ini udah berapa kelas tuh? 2, 3, 4, 4 gelas, 5 gelas. Ada 5. Syighul madh wa dzam. Seperti ni'ma, bi'sa, habbaza. Ya, la habbaza. Nah, itu pujian kan. Kan ta'ajub dengan dua sigo yang ada af'il bi sama ma'af'ala atau yang kayak sama iya. Kemudian ya raja biasanya dengan asa, hara, ikhlaula, af'alur raja, syighul uqud, al-qasam. Nah, intinya ya tadi kita pengen jelaskan tentang madlul amar wa nahi gitu. Bahwasanya kalam Arab tuh ada yang namanya amar sama nahi. Kita dibahas di sini. Sekarang haqiqah dan majaz. Wah. Yanqasimul kalam itu terbagi bi'tibar isti'mal lafaz ila qism, ditinjau dari penggunaan lafaznya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama haqiqah wa tsani majaz. Fal haqiqah ma baqiya fil isti'mal ala mawdi'ihi. Kata yang tetap fi isti'mal ala mawdi'ihi, di dalam penggunaannya sesuai peletakannya dia. Ya, di atas peletakannya dia. Ini ada apa ya, kadang-kadang enggak letterlek ya. Saya enak ada. Biar antum nanti berpikir letterlek. Mislu kalimati asadun lil hayawanil muftaris. Seperti contoh kata asad ini untuk hewan yang buas. Hewan buas. Fa idza qult, kalau kamu katakan ra'aitu asadan. Ini hakikat atau majaz gitu kan? Fa hiya haqiqah, maka ini adalah haqiqah. Kenapa haqiqah? Li'annaha lafdun baqiya fil isti'mali ala ma wudi'a, karena dia lafaz yang masih tetap di dalam penggunaannya di atas peletakannya dia. Wa huwa al hayawan, itu adalah hewan. Ya antum kalau umpamanya lagi ke kebun kurma kurma. Sawit. Kebun sawit gitu. Ra'aitu pik hutan. Wadul khinzir, maka al khinzir ya, walaysa kalbun, tamam.
Hakikatnya udah khinzir. Yang antum pernah lihat gak babi hutan secara langsung? Ah? Di mana? Bima. Cik. Dulu. Itu belum ada yang pernah lagi nih. Itu belum pernah. Pernah. Gede nggak? Oke. Kalau anak belum pernah. Nah, khinzir hutan. Anak khinzir yang pink juga belum pernah sih. Hutan. Biaran karena penting sapi gini. Antara dijual aja. Allah. Tembak. Allahul musta'an. Nah, wa hadha ta'rif yaridu 'alai annahu khasun bil haqiqah al-lughawiyyah. Jadi maksudnya ini ikhwan fillah. Wa hadha ta'rif yuraddu 'alaihi, dan definisi ini ya yuraddu 'alaihi ditanggapi atasnya annahu khasun bil haqiqati al-lughawiyyah. Ya, ditanggapi apa? Maksudnya definisi ini ya hanya khusus hanya pada hakikat lughawiyah saja. Fala yashmalu syar'iyyah wal 'urfiyyah kama sayati. Definisi ini tidak mencakup hakikat syar'iyyah dan tidak mencakup hakikat 'urfiyyah. Nah, kalau makna haqiqah demikian, ini hanya hakikat lughawiyah saja secara bahasa. Wa alaihi fahman minal apa di situ? Fahman ya? Ada harokat di situ enggak? Wa alaihi mungkin fahamannya, dan di atas inilah pemahaman majaz menurut musannif. Maksudnya apa? Berarti majaz itu ya kebalikannya. Akan dijelaskan insyaallah. Wa sama dzakara musannif ta'rifan akhar al-haqiqah. Musannif menyebutkan definisi yang lainnya untuk hakikat juga. Jadi ini definisi yang kedua nih untuk hakikah. Wa huwa apa itu? Mastu'mila fi mastudiha alaihi minal muqatibah. Faqaluhu ma ay lafdun. Ma ini maksudnya lafaz. Wa qawlu ustu'mila mabniyun lima lam yusamma fa'ilu. Ini apa namanya? Fi'il yang dia dibangun untuk kata yang tidak disebutkan fa'il. Maksudnya naibul fa'il gitu ya. Majhul. Nah, maksudnya ini adalah fi'il majhul. Enggak ada fa'ilnya tapi adanya naibul fa'il, kembali kepada ma. Bahasa terjemahnya apa? Lafdzun ustu'mila, lafaz yang digunakan. Kita lagi bahas definisi kedua. Lafaz yang digunakan. Wa qawlu fi ma'ai fi ma'nan. Pada makna. Wa qawluhu ustulih alaihi mabni lima lam yusam fa'il, sama ini juga majhul. Wa ma ba'dahu naibu fa'ilin, setelahnya naibul fa'il. Ai ustuliha ala anna hadzal ma'na lidzalika lafaz. Ustuliha itu adalah apa? Ustuliha yang diistilahkan ya. Yang diistilahkan bahwasanya ini adalah makna untuk lafaz itu. Jadi terjemahnya gini, sebentar. Anda bersin dulu ya. Udah jadi. Muhammad jadi bersin dah kalau enak. Berarti terjemahnya konfila. Hakikah itu adalah lafaz yang digunakan untuk makna
yang telah diistilahkan atas makna tersebut. Yang telah diistilahkan atas makna ini, bahwasanya makna ini emang ditunjukkan untuk lafaz yang tadi di depannya. Paham ya? Contoh misalkan kalbun. Kalbun apa kalbun? Guguk. Ya. Ini kalbun ini adalah lafaz yang memang digunakan untuk makna yang telah diistilahkan ya untuk itu. Jadi apa sih kalbun itu? Ya anjing. Paham? Kayak gitu kurang lebih. Minal mukhatabah artinya minal khatibah. Wa qala minal mukhatibah bi kasri ta ala zinati ismil fa'il, di atas wazan isim fa'il. Ay minal jamaah al mukhatibah ghairuha. Maksudnya dari jamaah kumpulan orang gitu ya, yang dia mukhatibah ghairuha. Apa mukhatibah? Yang berbicara, mengajak bicara yang lainnya. Ay khatabat ghairuha bidzalika lafaz. Yang mana jamaah tersebut na'am itu mengajak bicara jamaah yang lainnya dengan lafaz itu. Wa ayyanathu, dan dia memastikan lafaz tersebut lidalalah ala dzalikal ma'na binafsi, untuk menunjukkan atas makna tersebut binafsihi, dengan lafaz itu sendiri. Ya. Sawa'un baqiya lafz ala mawdi'ihi lughawi am lam yabqa ala mawdi'ihi lughawi. Sama saja baik lafaznya itu tetap di atas penempatan makna lugawinya atau bahkan tidak tetap atas peletakan lugawinya. Bi an nuqila anhu, ya maksudnya dengan dinukilkan perkara tersebut. Wastu'mila fi mawdi'ihi syar'i aw urfi, dan digunakan pada mawdi' syar'i atau urfi. Misalkan contohnya ya, secara urf yang namanya dabah itu apa? Secara urf nama dabah apa? Kendaraan. Ya. Orang berbicara raqibtu dababah, saya mengendarai kendaraan. Ini kan na'am barakallahu fikum, ini namanya lafaz haqiqah. Dababah di sini haqiqah. Kenapa haqiqah? Ya karena dia adalah lafaz yang digunakan untuk makna itu, yang telah diistilahkan untuk makna tersebut dari kalangan sebagian jamaah. Memang urfnya kayak gitu. Nah, kenapa kok kan dababah ini kan bukannya untuk hewan gitu ya? Ya tetap kita katakan secara hakikat. Kenapa? Karena memang hal tersebut sudah digunakan untuk secara urfiahnya kayak gitu. Apakah hal tersebut dikatakan urfiah atau hakikah? Wallahu alam. Definisi yang dibawakan di sini secara hakikah gitu kan. Definisi yang dibawakan di sini berarti kalau kita ikutin definisi ini secara hakikah. Nah, dinukilkan, telah dipindahkan dari makna lugawi kepada urfi. Taib. Sebentar. Ya. Berarti ini kan, wal istilah ma'nahu, istilah maknanya adalah ittifaqu qaumin ala istimali syai'in fi syai'in ma'lumin indahu. Nah, kesepakatnya suatu kaum untuk menggunakan suatu perkara ya pada perkara yang telah maklum menurut mereka. Paham ya? Itu namanya wa mastuliha alaihi, sebagaimana dababah gitu kan. Mereka telah sepakat memberikan istilah dababah ini ya untuk apa istilahnya dababah? Kendaraan. Berarti ini adalah lafaz ustu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatibah. Lafaz yang memang digunakan pada makna yang telah diistilahkan ya atas makna tersebut minal mukhatibah, dari kalangan jamaah yang telah bersepakat atas makna itu. Paham ya? Ini definisi kedua. Nanti akan dibawakan oleh Syekh Abdullah Fauzan definisi yang ketiganya yang tidak membingungkan. Nah, katifaqi al-isyara ala istimali shalah fi ta'abbudillahi ta'ala bi af'al wa aqwalin. Sebagaimana sepakatnya al-isyara atas menggunakan kata salat
ya fi ta'abbudillah, untuk ta'abbud. Salat itu maksudnya apa? Ibadah kepada Allah dengan perbuatan dan ucapan. Awaluha takbir wa akhiruha taslim. Awalnya takbir, akhirnya taslim. Wattifaqu al-lugha ala isti'mali shalah bi ma'na doa. Sepakatnya al-lugha, ya salat itu maknanya doa. Wa hakadha dabbah inda ahli urf tutlaqu ala dzawatil arba' faqat. Nah, demikian pula dabbah dimutlakan menurut ahli uruf, ya dia kepada hewan yang ternak berkaki 4 saja, seperti kuda. Ya, seperti apa? Kuda. Ya walaupun kalau umpamanya sekarang diistilahkan ya secara uruf orang Arab dan orang-orang antum kalau dengar ya dababah itu kendaraan. Nah, wa hadza ta'rif ya'um anwa'at al-haqiqah tsalatsa, dan definisi ini apa berarti? Mencakup hakikat yang 3. Tetap dikatakan apa? Kesepakatan para ahli syara' berarti hakikat. Itu secara hakiki. Ya, apa yang digunakan secara hakiki. Kesepakatan al-lughah hakiki, bukan majaz. Kesepakatan al-uruf hakiki, bukan alam majazi. Paham ya? Mahfum? Sekarang salat ini ta'abbudillah bi af'al wa aqwal, awal takbir akhir taslim. Ini hakiki atau majazi? Hakiki. Nah, digunakan ahli uruf, ahli syara' ila akhirih. Wa hadha ta'rif ya'um anwa' al-haqiqah tsalatsa. Fa huwa awla min ta'rif al-awwal. Ini lebih utama dari definisi yang pertama. Li'anna la yashmal haqiqah syar'iyyah wal 'arfiyyah, karena definisi pertama dan mencakup hakikat syar'iyyah atau lughawiyah. Li'anna huma nuqilata an mawdu'ihima lughawi, karena keduanya apa? Dinukilkan dari peletakan lugawi. Ya, karena keduanya apa? Dinukilkan dari peletakan lugawiyah. As-salatu tutlaqu syar'an ala hay'ah al-makhsusah. Dan salat itu apa? Dimutlakan secara syariat ya untuk keadaan yang dikhususkan. Walam tabqa ala mawdi'ah lughawi wa huwa du'a. Dia tidak tetap di atas maudhu' peletakan yang lugawinya, itu adalah doa. Daba ala arba' adaba tutlaqu ala dzawatil arba' walam tabqa ala mawdi'ah lughawi wa huwa kullu ma yadibu al ardi. Nah, walam tabqa ala mawdi'ah lughawi wa huwa kullu ma yadibu al ardi. Nah, dia itu daba itu digunakan atau dimuntahkan untuk dzawatil arba', hewan yang 4 kakinya, dan dia tidak tetap atas makna maudhu' lugawinya, itu adalah setiap yang jalan di bumi. Ya wallahu alam, ya kita menggunakan pembahasan ini aja dabah ya. Adapun dababah itu kita akhirkan saja ya. Kita akhirkan saja. Itu biasanya orang Arab ya. Dabah atau yang kita bahas di sini, adapun dababah yang Anda bawakan tadi, yaitu biasanya kita gunakan untuk kendaraan. Ya. Dababah, kendaraan. Tapi kalau ini kan dabah. Nah, kita bahas yang ini aja, yang tadi Anda sebutkan dihilangkan aja. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan ulang sedikit lagi supaya antum bisa lebih paham, bisa lebih sempurna pemahaman kita terhadap samul kalam bi'tibar isti'malihi wa ta'riful haqiqah wal majazi. Lahuna alhamdulillah ya rabbil alamin.